Salam sejahtera selalu untuk Anda semua, wahai para pejuang coding. Mari kita lanjutkan belajar coding kita dengan Java Swing. Sekarang memasuki pembelajaran tentang bagaimana kita menggunakan checkbox dan radio button. Checkbox dan radio button ini ya, jika kita lihat dari family lah ya, dari family itu masuknya family button ya, walaupun bentuknya kok nggak persegi ya, tapi karena ini diklik ya, itu masuknya ini family button sebetulnya, makanya ini namanya radio button ya. Checkbox walaupun nggak ada kata buttonnya ya, termasuk family button juga. Nah, kita sekarang ya akan membuat demo ya, bagaimana kita menggunakan checkbox dan radio button ini ya dalam pemrograman dengan Java Swing ya. Radio button di dalam Java Swing direpresentasikan dengan kelasnya persisnya namanya J radio button. Sedangkan checkbox ya, nama kelasnya adalah J checkbox. Nah, nanti kita di video ini akan membuat suatu aplikasi kecil ya, seperti gambar di samping ini ya, yaitu semacam aplikasi pemesanan pizza di sini ya. Semacam pemesanan pizza. Di sebelah kiri aplikasinya ya, ini ada 4 macam pizza yang bisa kita pilih ya. Dan kita di sini untuk demonstrasi radio button ya, hanya satu pizza sekali pesan, hanya bisa satu ya, makanya ini dengan radio button. Jadi radio button ini yang bulat-bulat ini ya, ini merupakan pilihan dalam suatu grup ya, grup tombol ya, grup button yang hanya bisa dipilih salah satu saja ya. Jadi kalau pilihannya dipindahkan ya, misalnya ini kan American favorit ya, pindahkan ke champignon salami misalnya ya, milih champignon salami, itu tanda hitamnya pindah ke champignon salami dari American favorit ya. Lalu demikian juga kalau misalnya pilih margarita, vege deluxe ya, ini akan berpindah-pindah. Jadi hanya salah satu yang bisa dipilih di radio button. Tapi bisa salah satu juga, ini nggak otomatis sebetulnya ya. Nanti ada semacam group button. Karena bisa saja kita misalnya ada bikin 6 radio button, dibagi 2 misalnya. Grup yang pertama 4 biji, grup yang kedua 2 biji. Nah, itu harus grup buttonnya terpisah ya. Nanti ada group button ya, suatu abstraksi pengelompokan radio button. Nah, sedangkan checkbox bentuknya persegi ya. Ini bisa di checklist, bisa di enggak ya. Kalau ini satuan ya, tidak merupakan grup yang saling bergantung. Jadi sebetulnya ini masing-masing ini digrupkan, pilih topping ya, karena ini temanya topping. Tapi bisa dipilih lebih dari satu ya. Tinggal diklik saja ya, kalau dibatalkan diklik lagi. Nah, lalu nanti di aplikasi ini kita akan kembali ketemu dengan kelas JTextPen ya, JTextPen, di mana di sini suatu area teks yang bisa kita format ya, seperti ini huruf tebal ya. Ini lalu jenis hurufnya beda dengan yang di bawahnya jenisnya ya. Oke, dan nanti kalau misalnya ini udah diklik salah satu jenis pizzanya ya, lalu ada jenis toppingnya di kanan ya. Ini tinggal klik pesan ya, ini akan timbul di sini. Nanti juga kita akan lihat misalnya gini, kalau margarita dan deluxe ini, ya ini nggak bisa dikasih salami misalnya gitu ya. Jadi kalau margarita diklik, nanti si salami ini di disable. Ya, demikian dengan vege deluxe ya. Kan ini pizza vegetarian ya. Kalau ini diklik, yang salami ya, ini karena dari daging nih, ini kita disable. Ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa dipilih. Ya, nanti kalau kembali dipilih misalnya American favorit atau champignon salami, ini diaktifkan lagi, si extra salaminya boleh dipilih lagi, kayak gitu ya bikinnya nanti. Oke, para pejuang coding sekalian, kita langsung saja ya bagaimana codingnya membuat aplikasi kecil pemesanan pizza seperti ini ya. Nah, ini importnya ya, tidak asing lagi, ada border layout, grid layout ya, action listener, action event,
dan berbagai macam nanti seperti J-frame ini ada di swing titik bintang ya. Ini untuk teks ya, untuk teks area nih memerlukan cukup banyak segini diimpor ya. Ini ada bad location exception ya kalau terjadi kesalahan format teks ya. Oke, jadi kalian bikin project baru ya. Terserahlah projectnya misalnya aplikasi pizza atau apa ya. Kalau saya projectnya biasanya sama dengan nama kelasnya ya. Di sini check and radio button ya. Nah ini ada package-nya ya, check and radio button juga ya. Kelas check and radio button ini turunan dari J-frame dan mengimplementasikan action listener. Nah, lalu ini kita siapkan ya, kita siapkan ada 4 J radio button di sini ya, J radio button. Yang pertama M button untuk American favorit ya. Tinggal diinstansiasi kayak gini, new J radio button American favorit. Yang kedua ya, radio button untuk pilihan champignon salami ini ya. Champignon salami, lalu untuk margarita ya, pizzanya, lalu untuk vege deluxe ya, silahkan dideklarasikan. Lalu kita juga deklarasikan 4 checkbox di sini ya, J checkbox. Ini ada box untuk extra cheese ya, checkbox untuk extra salami, Xbox untuk extra tomatoes, dan plus olive ya, untuk olive. Nah lalu ini ada button group. Nanti akan kita lihat sebetulnya button group tidak perlu global seperti ini ya, bisa di dalam method karena ini nggak diakses dari fungsi lain, tapi nggak apa-apa ya, udah terlanjur. M button group ini untuk menggrupkan radio button ya. Lalu text pen ya untuk printing teksnya, hasil pesanan ya ditampilkan. Lalu tentunya button pesan ya, pesan button ini. Oke. Nah, lalu seperti biasa ada constructor ya dan init GUI. Nah, di init GUI ini untuk gambar pizzanya ya, kita loading dulu dari hard disk ya, namanya jagopizza.png. Ini di directory D kalau saya garis miring jago coding. Nanti ini kalian edit ya, kalian sesuaikan, kalian letakkan di mana si jagopizza.png ini ya. Nah, lalu persiapkan si icon ini nanti munculnya di label ya, dicetaknya di label, J label, label icon, instansiakan J label. Nah, nanti tinggal gini aja, label icon titik set icon. Nah ya, jadi set icon ini kita terapkan di label ini perlu ya. Nah, lalu ada J panel lagi ya, J panel lagi di dasar J panel, icon panel untuk bagian atas ya. Jadi si label ini dimasukin lagi ke label. Sebetulnya kalau nggak dimasukin ini bisa juga ya, ini langsung di mana? Langsung dimasukkan ke dalam J-frame-nya di bagian atas bisa sih ya. Hanya nanti nge-layoutnya ini agak ribet ya kalau label ini. Lebih enak nge-layoutnya di kiri, di kanan, center segala macam ya dengan J panel. Ya, jadi saya memilih pakai J panel lagi agar nge-layoutnya untuk tata letaknya nanti ya ini lebih mudah ya. Oke, nah ini ada button group tadi ya. Jadi button group ini dari kelasnya button group juga ya. Yang ini nih, mana? Nah ini ya button group. Sebetulnya ini tidak perlu global seperti ini. Bisa juga kalau langsung di sini ya, dideklarasikannya. Jadi ini itu maksudnya, ini itu group button. Sebetulnya ini nggak ada visualnya. Jadi nggak ada tampilannya nanti di GUI-nya si button group ini. Ini hanya semacam virtual button ya, virtual button untuk menyatakan ya, untuk menyatakan bahwa 4 radio button ini satu grup ya. Sehingga kalau dipilih salah satunya hanya bisa salah satu aja dari 4 ya. Nah, kalau misal kalian bikin button groupnya dibagi 2 ya, button group 2 biji lalu 2 dipisah 2. Jadi nanti ini ngegroup hanya 2 aja ya, klik ini atau klik ini. Yang ini beda lagi, klik ini begitu loh ya. Nah ini kalau di satu grup kan 4, berarti 4 ini hanya salah satunya saja yang bisa diklik gitu loh ya. Tapi tampilannya sih ini nggak ada yang tampil nanti yang button-button yang ini, yang radio buttonnya ya. Yang grupnya nggak tampil. Oke. Nah lalu
si radio button tadi kita kasih listener ya. Kalau diklik kan, ya, kalau diklik nanti di reset yang sebelah kanannya ya, toppingnya ya di reset. Jadi add action listener semua. Lalu kita betul-betul sekarang panelnya. Kalau tadi kan radio grup button ya, button group itu kan virtual aja. Nah, sekarang pengelompokan yang GUI-nya ini sebenarnya pakai JPanel ya, dikelompokkan dalam suatu JPanel, radio panel, new JPanel. Dan kita set layoutnya grid layout. Nah, ini mudah nih, grid layout kan dari atas ke bawah ya, 4 berjajar ya. Berarti ada 4 row ya. Ada 4 row dan hanya 1 kolom, ya kan? 4 row 1 kolom ya. Tinggal masukkan saja, nanti ini berbaris dari atas ke bawah, oke? Nah, lalu sekarang kita urus yang checkbox ya, kita bikinkan JPanel-nya ya, panel. Lalu sama ini grid bag layout 4,1 ya, dari atas ke bawah tinggal add saja ya. Lalu kita kasih border judul ya, si panelnya ya, set border, border factory, create detail border, pilih topping ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu si radio button yang kelompok ini 4 dengan checkbox 4 ini kita buat bergandengan kiri kanan ya. Maka kita perlu JPanel satu lagi untuk membagi itu dengan grid layout juga ya. Ini berarti 1 row 2 kolom. Ada jarak ya masing-masing sekitar 5 pixel ya antar komponen. Oke, masukkan radio panel ini akan sebelah kiri ya. Dan CK panel ini akan muncul di sebelah kanannya ya, yang panel untuk checkbox. Oke, sampai sini mudah dipahami kan ya? Lanjut. Oke, nah sekarang kita bikin panel pesanan ya di bagian bawah, pesan panel. Ini border layout terdiri dari ada panel text ya, dari JText pen ya, JText pen ya, kelasnya ini kan yang text panel ya. Untuk nampilin teksnya, ini di center. Ini button pesan ya, untuk kalau diklik ya, ini di bawahnya. Kasih buttonnya action listener. Si text panelnya tidak editable ya, tidak editable karena hanya nampilin teks aja. Oke, sekarang JFrame-nya kita kasih layout, juga grid layout biar gampang ya, dari atas ke bawah aja dibagi 3 sama besar wilayahnya ya. 3 row, 1 kolom. Pertama yang icon panel yang di atas ya, yang gambar pizza ya. Lalu option panel yang untuk milih pizzanya yang di tengah ya, radio button dan checkbox ini yang text panel sama button yang di bawah. Oke. Nah, lalu saya di sini manggil setup style text ya. Ini metode yang kita bikin, bukan dari sistem ya. Ini untuk ngeformat teks dokumen yang ini, yang MTXT panel ini ya. Kita set up style teksnya, style dokumennya, misalnya cetak tebal gitu loh ya, jenis huruf ya, udah pernah kan ya di video yang sebelumnya ya, kita ulang di sini ya, set up style text, nanti di set up ya. Oke, set visible, true, set size, dan biasa di tengah-tengah, dan default close operation. Nah, kita lihat dulu yang set up style text seperti apa. Nah, ini yang ini ya. Tapi sebelumnya kita ini ada metode reset checkbox ya, reset checkbox. Ini untuk nge-reset yang sebelah kanan ya, set selected for semua. Jadi di uncheckbox semua ya. Maksudnya gini, kan misalnya kalau kita milih nih American favorit ya, terus toppingnya dipilih sebelah kanan gitu, tapi nggak jadi nih ya. Lalu kita jadi milih yang margarita misalnya pizzanya ya, pindah. Nah, yang kanan yang sudah diklik kan harus dibersihkan lagi ya. Nah, di reset lagi checkboxnya. Ini dipanggil ya. Setiap kali pindah-pindah klik radio button, tiap kali pindah klik radio button, panggil reset checkbox yang sebelah kanannya ya, di uncheckbox semua. Oke, ini setup style text yang tadi ya. Seperti kita ambil dulu style konteksnya ya. Style context dari get default style context ya. Lalu style context manggil get style ya, default style aja yang ada di sistem dia ambil. Simpan di variabel def style dari kelas style ya. Nah, nanti dari si text panel ambil style dokumennya ya. Nah, nanti ini kerja nih style dokumen dan def style ini ya. Style doc. Pertama kita deklarasikan huruf
normal biasa ya. Untuk nama-nama topping nih, kita namanya hurufnya reguler, bisa apa aja di sini, bisa topping ya. Ini kita reguler yang biasa, jenis hurufnya maksudnya ya. Di set ke styled doc si yang text panel ini dimasukkan ya, dengan definisi yang default site ini ya. Lalu si dev style ini set font family-nya book Antiqua jenisnya ya, book Antiqua. Oke. Lalu saya juga mau mendefinisikan judul yang tebal ya. Ke style doc tambahkan add style. Selanjutnya di sini ya, sebelum ada add style yang selanjutnya berarti setting-setting yang ini nih semuanya ikut yang ke add style yang ini ya. Font size-nya 14 ya. Family-nya dari copper plate Gothic bold ya. Ini udah cetak tebal, jadi nggak usah diboldkan lagi ya, karena ini udah bold hurufnya. Nah, lalu untuk menulis nama pizzanya, saya bikin style hurufnya namanya pizza di sini ya, add style pizza, yaitu font size-nya 14, jenis hurufnya ini familinya corporate Gothic light ya. Kalau ini yang atas bold ya, tebal, yang ini light ya. Oke ya, jadi ini di setup ya. Ini untuk judulnya udah ada, nama pizzanya nanti stylenya udah ada, dan ini untuk topping ya yang regular. Oke. Nah, lalu kita bikin metode print pesanan, yaitu kalau si tombol diklik pesan, ini akan dipanggil ya, ini akan dipanggil, akan ngeprint pesanan yang dari radio button dan checkbox di print di text field ya, di text pen area ya. Oke, string pizza, nama pizza ini boleh sebetulnya empty ya, tapi ini saya tulis pesanan di sini, sebetulnya bisa dikosongin saja ya. Ini penting ya, karena kalau misalnya belum ada yang dipesan, si radio buttonnya kan bisa belum ada yang dipesan ya, karena kita nggak set default ya, dipilih. Ketika diklik ya, berarti yang muncul hanya tulisan pesanan ya, tanpa ada toppingnya. Oke, ini kita cek dari radio button mana yang di selected, yang dipilih ya, dengan cara tinggal gini aja cek. Jika American Favorite is selected, artinya yang button American Favorite diklik ya, maka si string pizza ini ya, namanya nih tinggal ambil aja yang button American Favorite, teksnya ya ambil ya, get text ya. Bisa juga kalian di sini sama dengan langsung stringnya dimasukin ya, American Favorite boleh kayak gitu ya. Tapi biar persis ya, tinggal dari American Favorite tinggal get text. Oke, jika juga button untuk radio button champignon salami is selected ya, sama pizzanya teksnya disamakan, tinggal get text ya. Lalu kalau button margarita is selected, sama ya teksnya, demikian juga kalau VG deluxe. Oke ya, ini untuk nama pizzanya dulu nih udah dapat ya. Nanti ini di print ya di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya ya, kita tiap ngeprint ini si text pen-nya di set text ke kosongkan dulu, teksnya kan diulang-ulang ya. Kalau misalnya diulang-ulang si tombolnya mesen lain lagi, ini harus di-clearkan dulu teksnya ya. Nah, lalu siapkan ya untuk ngeprint. Ambil get style dokumennya yang sudah diformat tadi di atas ya. Sebelumnya udah diformat tadi, ambil lagi si ini style doc. Kalau sekarang karena udah diformat, tinggal sekarang mau ngeprintnya ya. Nah, disiapkan dulu judulnya style doc insert string. Jadi ke text panel ini di insert string mulai dari posisi index 0 ya, dari paling depan. Pesanan Anda. Nah, setelah itu garis baru 2 kali ya, biar ada jarak nih. Garis miring N ini new line ya, new line, jadi garis baru 2 biji ya. Ditambahkan ini stylenya judul ya, yang ukuran 14 yang tebal, Gothic tebal ya, bold ya, judul. Oke, judul udah aja. Tinggal ngeprint nama pesanan pizzanya ya, style doc insert string. Nah, ini diteruskan, tinggal ngelanjutin aja posisinya ya, yaitu posisi get length dari style docnya udah ada ngisi kan, yang ini pesanan Anda terus garis baru ya, itu dihitung sebagai panjangnya berapa. Sebetulnya bisa tahu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boleh sini tulis 14, tapi kan ribet ya. Ribet, tinggal get length aja ya, get length. Yang di print apa? Si nama pizzanya yang tadi udah di get get text ya, dari radio button yang sesuai yang dipilih ya, nama pizzanya.
Setelah nama pizza di print, kasih garis baru juga ya, garis baru juga biar teks selanjutnya ada di bawahnya. Nah, style pizza kita udah setting juga ya, style pizza ya, ukuran 14 juga tapi Gothic light ya pizza ya. Nah, oke, sekarang toppingnya. Nanti di bawah ini pizza kita tulis toppingnya. Kalau box extra cheese dipilih, print kan? Nah, insert string get length. Nah, ini untuk ngeprintnya kita kasih menjorok 2 kosong nih, kosong space maksudnya ya. Space 2 ya dari sebelah kiri ya, menjorok ke dalam, terus tanda plus ya, tanda plus. Baru nama toppingnya ya, box extra cheese get text ya. Lalu kasih garis baru ya untuk teks selanjutnya di bawahnya. Kalau toppingnya lebih dari 1 ya, kasih garis baru, style dog get style regular ya, jenis huruf yang gear. Demikian juga kalau ekstra salami ya dipilih ya, akan di print di bawahnya ya, ekstra salami regular. Sama juga demikian juga kalau box ekstra tomatos ya. Ini jangan pakai else ya, satu-satu soalnya ini boleh lebih dari 1. Kalau pakai else di sini ya, nantinya yang diklik hanya 1 ya, yang di print misalnya milih 3, yang di print hanya yang diklik pertama kali ya kalau pakai else. Jadi if nggak usah pakai else karena 4-4-nya kalau dipilih ya di print semua ya gitu. Ini hanya ngecek apakah diklik nggak ya gitu ya, sampai yang box plus olive nih ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini harus antara try and catch ya. Kalau seandainya ngeprintnya ini di tempat yang tidak sesuai ya, ini dipaksa, ini harus di catch dari sistem, akan lempar bad location exception ya. Lalu kita tangkap, lalu sistem error print line ada kesalahan print pesanan, apa errornya ya. Jadi harus antara try and catch. Kalian kan udah belajar tentang exception handling ya, udah ada videonya, silakan kalau belum ditonton juga yang exception handling itu di playlist 4.1 ya, silahkan. Oke, itu para pejuang coding sekalian ya. Lalu ini main metodenya ya, checks and radio button ya. Nah, lalu action perform ya. Action perform itu kan tadi yang radio button sama yang tombol pesan ya. Kita cek satu-satu. Kalau source-nya button American Favorite nih, berarti si radio button yang milih pizzanya American Favorite diklik ya. Nah, yang ekstra salami nih, kalau bekas sebelumnya ya itu di disable kan ya. Ini sheet enable true, yang ekstra salami aja, karena salami ini kalau yang VG nanti di disable ya. Di true kan dulu di sini sehingga bisa dipilih ya. Nah, lalu reset checkbox, artinya semua checkbox yang sebelah kanan di reset ya, dikosongkan kliknya. Lalu button champignon salami sama ya, ekstra salaminya diaktifkan dan di reset semua checkbox. Nah, kalau yang dipilihnya button margarita ya, pizzanya, ini tidak boleh misalnya milih ekstra salami. Kalau tidak boleh berarti di set enable false ya, berarti tidak aktif, nggak bisa dipilih nih ya. Sama juga reset boxnya. Nah, sama kalau button VG Deluxe, si yang ekstra salami di enable-nya di false ya. Lalu reset checkbox ya. Itu yang radio button. Nah, lalu terakhir dicek juga kalau source-nya itu button pesan nih. Nah, kalau button pesan, manggil si print pesanan tadi yang di print ya, di text pen-nya ya, dipanggil tadi itu ya, tinggal nanti di print. Oke. Hanya begitu sederhana ya, tapi cukup menyenangkan ya, bikin aplikasi-aplikasi kecil seperti ini, terutama untuk para pejuang coding yang pemula ya. Biasanya ini lumayan menarik ya, bikin aplikasi-aplikasi seperti ini. Silahkan kalian eksplorasi ya, kalian kembangkan kemampuan kalian ya dalam coding dengan Java, sehingga kalian menjadi seorang programmer yang handal ya, yang memang dibutuhkan oleh industri programming di Indonesia, dan juga tentunya akan posisi menguntungkan untuk kalian ya. Posisi programming, semakin kalian ahli, kalian punya daya tawar ya untuk menawarkan keahlian kalian dalam coding. Bisa mencari gaji, pendapatan yang sesuai yang kalian inginkan.
Ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di sini ya, di Jago Coding ini, belajar Java. Terus akan masih banyak video-video yang luar biasa kami buat agar semakin banyak yang jagoan coding di bidang Java. Untuk source code contoh ya, agar lebih mudah ya, kalian bisa download di http://jagocoding.web.id. Semoga kalian sehat selalu, sejahtera selalu, dan tetap semangat belajar coding. Bye-bye.